Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga kalian semua sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Jumaisa, dosen pengampu mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Saya akan menemani adik-adik untuk mempelajari berbagai aspek penting tentang sistem sosial dan budaya yang membentuk identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi konflik. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu satu, untuk memahami pengertian konflik, yang kedua untuk menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, yang ketiga untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik, yang keempat untuk menganalisis dampak konflik terhadap masyarakat, dan yang kelima contoh konflik budaya dan agama. Ketika mendengar kata konflik, apa yang terlintas di pikiran kalian? Apakah konflik selalu berarti sesuatu yang negatif? Ataukah ada sisi lain dari konflik yang mungkin belum kita sadari? Baik, untuk lebih jelasnya, silakan adik-adik menyimak video ini sampai selesai. Konflik adalah kondisi ketika dua pihak atau lebih memiliki perbedaan pandangan, tujuan, atau kepentingan yang menimbulkan ketegangan. Konflik muncul akibat ketidakcocokan dalam aspek kebutuhan, nilai, prinsip, atau keyakinan. Dalam interaksi sosial, konflik adalah hal wajar karena latar belakang dan pandangan tiap individu atau kelompok berbeda. Meski sering dianggap negatif, konflik bisa memicu perubahan positif jika dikelola secara konstruktif. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Ada beberapa faktor. Yang pertama, adanya perbedaan individu. Yang kedua, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Perbedaan individu seperti pendirian dan perasaan dapat memicu konflik sosial karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Misalnya, saat pentas musik diadakan, ada yang merasa terganggu sementara yang lain juga merasa terhibur. Kemudian, perbedaan latar belakang budaya membentuk pribadi yang berbeda dengan pemikiran dan pendirian yang beragam, yang pada akhirnya dapat memicu konflik. Selanjutnya, perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok yang dapat memicu konflik sosial, karena setiap pihak memiliki tujuan yang berbeda. Selanjutnya, kesenjangan sosial dan ekonomi adalah perbedaan signifikan antara kelompok kaya dan miskin dalam hal kekayaan. Ketika kesenjangan ini terlalu mencolok, timbul ketidakpuasan dan perasaan ketidakadilan yang dapat memicu konflik, terutama jika kelompok kurang mampu merasa haknya terabaikan atau tertindas. Bentuk-bentuk konflik. Menurut Haji Kusnadi dan Bambang Wahyudi, bentuk konflik dapat dibedakan dalam berbagai kategori, yaitu berdasarkan hubungannya dengan tujuan organisasi. Bentuk konflik ini dapat dibagi menjadi konflik fungsional dan disfungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan bersifat konstruktif. Sedangkan konflik disfungsional menghambat tujuan, bersifat merusak dan berpotensi menghancurkan organisasi jika tidak dikelola dengan baik. Itu berdasarkan hubungan dengan posisi pelaku yang berkonflik. Itu terbagi menjadi konflik vertikal, konflik antar tingkatan, konflik horizontal, konflik antara pihak yang setara bagian dalam perusahaan atau antar organisasi massa. Konflik diagonal, yaitu konflik akibat ketidakadilan alokasi sumber daya alam organisasi. Berdasarkan hubungannya dengan sifat pelaku yang berkonflik, konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh seluruh pihak dalam organisasi. Tertutup, yaitu konflik yang hanya diketahui oleh pihak-pihak terbatas. Berdasarkan hubungannya dengan waktu, konflik terdiri atas dua, yaitu konflik sesaat dan konflik berkelanjutan. Berdasarkan hubungannya dengan pengendalian, terdiri dari konflik terkendali dan konflik tidak terkendali. Hubungannya dengan sistematika konflik, yaitu konflik non-sistematis dan konflik sistematis. Berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia dalam masyarakat, konflik ekonomi, konflik politik, konflik sosial, konflik budaya, konflik pertahanan, dan konflik antar agama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, silakan melihat tugasnya. Pekan depan kita diskusikan bersama. Adapun kesimpulan materi kali ini yaitu secara keseluruhan pemahaman mengenai pengertian, faktor penyebab dan bentuk konflik penting untuk mengetahui bagaimana konflik dapat muncul dan berkembang. Hal ini juga membantu dalam menentukan strategi penanganan yang tepat untuk mencegah dampak negatif konflik sehingga dapat diubah menjadi kesempatan untuk mencapai pemahaman dan kerjasama yang lebih baik di antara pihak-pihak yang terlibat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.